keluar itu menggunakan masker, kemudian kita juga menjaga jarak, 3M lah. Jadi ada, bahkan dengan saya sendiri, cucu saya itu kalau datang ke tempat saya itu dia harus PCR itu. Oh gitu ya Pak Pres ya? Iya. Jadi cucu saya yang belum mau di PCR terpaksa nggak bisa bertemu dengan saya. Ada orang yang coba ingin melakukan pengacauan, saya kira memang dalam setiap masa mesti ada. Ya, kalaupun bukan masa COVID ya isu lain bagaimana supaya mendistrust lah kasarnya itu, membuat tidak percaya pada pemerintah. Ya, itu dilakukan. Nah, sekarang ini masalah COVID yang dijadikan isu tentu, dan masalah juga kesulitan ekonomi itu juga akan di blow up terus. Ini kelompok-kelompok yang memang pada dasarnya tidak suka pada pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Pak Wapres, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang dengan kami Tribun Network. Ini adalah pertemuan kedua kalinya, kalau tidak salah di masa pandemi. Sebelumnya kami berkesempatan langsung untuk bisa bersilaturahim dengan Pak Wapres tahun lalu kalau tidak salah. Izin saya perkenalkan satu persatu kru Tribun Network yang hadir. Yang pertama adalah Mas Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kemudian saya sendiri Rahmat Hidayat sebagai News Manager Tribun Network. Mas Domuara Ambarita, Wakil Pemberitaan Tribun Network, sebentar lagi akan bergabung. Mas Yuli Setiawan juga sebentar lagi akan bergabung sebagai General Manager Tribun Network. Mas Dodi Espandi, Asisten Manager Tribun Network, dan para pemret di beberapa kota di Indonesia. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk Mas Feby untuk memandu bincang-bincang ini. Silakan Mas Feby. Terima kasih Mas Rahmat Hidayat. Terima kasih Pak Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan teman-teman yang mengikuti obrolan kita. Sebagai permulaan Pak Wapres, kami ingin bertanya kepada Pak Wapres apa yang Pak Wapres rasakan selama mendampingi Presiden Joko Widodo, terutama ketika pada bulan Maret 2020 sampai sekarang kita masih mengalami pandemi COVID-19, bahkan setelah Lebaran yang lalu kita mengalami gelombang kedua yang jumlahnya lebih banyak, fatality rate-nya lebih tinggi. Dipersilahkan Pak Wapres. Ya, saya kira sejak munculnya atau berkembangnya wabah COVID-19, ini kita di dalam bekerja itu mengalami perubahan. Ya. Wah, yang biasanya kita sering rapat-rapat, menghadiri ada kegiatan-kegiatan. Sekarang ini dilakukan dengan virtual semuanya. Ini pasti perubahan. Ya. Sehingga tentu ini juga dirasakan oleh semua pihak. Ya. Tapi saya melihat bahwa adanya kehidupan seperti ini kan mempercepat kita dalam rangka digitalisasi di segala, bukan hanya kegiatan kenegaraan, di pendidikan, kemudian juga pembelajaran juga dilakukan virtual. Bahkan saya biasanya yang selalu ada hadir di majelis-majelis, di haul-haul pertemuan, memperingati yang biasanya kumpul-kumpul para kiai-kiai, sekarang juga dilakukan dengan virtual. Yeah. Nah, jadi sekarang dunia pesantren juga sudah acaranya itu virtual. Ini bagian yang kita tentu
di satu perubahan hidup baru, kemudian juga kita harus terus menggunakan masker. Ya, lalu kita kemudian kita juga menjaga jarak, 3M lah. Jadi ada, bahkan dengan saya sendiri, cucu saya itu kalau datang ke tempat saya itu dia harus PCR itu. Oh gitu ya Pak Pres ya? Iya. Jadi cucu saya yang belum mau di PCR terpaksa nggak bisa bertemu dengan saya. Hampir Tapi 1 tahun. Bisa bertemu lewat virtual Pak Wapres ya, kalau nggak mau di Ya virtual ya? Terpaksa virtual. Ya, belum bikin misalnya ulang tahun, pakai virtual. Inilah situasi yang kita alami sekarang ini, banyak perubahan-perubahan yang tentu merubah tatanan kehidupan kita. Dan juga karena biasanya orang kan selalu ingin berjalan-jalan, weekend, terpaksa kan harus dikurangi. Harus dikurangi. Oleh karena itu banyak orang yang kemudian dia, bapak-bapak yang dulunya hanya bisa makan di warung, sekarang pintar masak. Banyak bapak-bapak yang pintar masak, itu kan. Jadi ini juga melatih kesabaran kita untuk bisa menahan diri dari keinginan-keinginan kita yang tanpa batas. Pak Wapres, bagaimana dengan komunikasi Pak Wapres dengan Pak Presiden Jokowi selama pandemi ini Pak, terutama di second wave mulai setelah Lebaran yang lalu Pak? Ya, dalam hubungan kenegaraan kita berjalan dengan baik, sebab itu bisa dilakukan dengan virtual. Sidang-sidang kabinet terbatas juga, kecuali ada hal-hal yang seperti hal-hal kenegaraan yang tidak mungkin, seperti tadi pagi misalnya, itu ada pemberian penghargaan, terpaksa saya hadir di istana dengan orang yang terbatas. Nah, mungkin termasuk juga besok acara di istana di DPR, itu juga hadir dengan juga orang jumlah yang terbatas. Yang biasanya diisi 700 orang, mungkin hanya 60 orang, 50 orang. Nah, tapi juga tentu saya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang misalnya saya bertemu dengan gubernur-gubernur untuk mengecek selama PPKM itu masalahnya apa yang dihadapi, kesulitan apa yang dihadapi di daerah, sehingga misalnya ada kendala-kendala apa. Nah, saya cari solusinya, saya bawa menteri-menteri untuk berdiskusi melalui virtual dengan 7 gubernur di Jawa ini. Sehingga kita tidak hanya memantau, tapi juga melakukan diskusi. Kemudian saya laporkan dalam sidang-sidang kabinet untuk juga ditindaklanjuti. Jadi hal-hal seperti itu. Kemudian tugas-tugas saya yang diberikan oleh Presiden, misalnya masalah Papua, masalah kemiskinan, kemudian masalah yang menyangkut reformasi birokrasi, juga saya lakukan koordinasi rapat dengan semua lembaga terkait untuk melakukan upaya-upaya perbaikan. Ini saya lakukan juga semua dengan virtual, ya. Tapi komunikasi tetap jalan. Saya laporkan dengan Presiden hal-hal yang sehingga saya alhamdulillah komunikasi dengan Presiden selalu baik, ya, selalu berjalan dengan bagus. Dan kalau Presiden misalnya tidak bisa menghadiri walaupun secara virtual, minta saya yang datang. Bahkan ketika masih kemarin belum yang second wave itu belum datang, saya juga ke daerah-daerah, diminta oleh Presiden ke beberapa daerah di Sumatera, di Jawa. Nah, itu juga kita lakukan dengan baik. Berkali itu. Pak Wapres, kita sudah mengalami pandemi ini kurang lebih hampir 1,5 tahun. Tetapi masih ada saja
kelompok masyarakat, bahkan tokoh agama, lalu menyampaikan kepada publik lewat media sosial yang tidak percaya kepada COVID, tidak bersedia menggunakan masker, bahkan menolak untuk divaksin. Menurut Pak Wapres bagaimana cara pendekatan kepada mereka ini, terutama tokoh agama, karena mereka punya pengikut, supaya membantu program pemerintah ini, bahwa COVID ini bukan sesuatu yang dikarang-karang, bukan sesuatu yang dibikin-bikin atau dicari-cari begitu. Bagaimana ini Pak Wapres? Pertama, fenomena tidak percaya itu ternyata itu bukan hanya kita alami, ini fenomena global. Di Amerika juga menurut survei ada sekitar 30%-an, di Perancis juga ada. Jadi memang fenomena global. Ya. Jadi apa yang terjadi di kita itu sebenarnya juga pengaruh daripada fenomena global itu. Ya itu. Jadi sebenarnya, nah, untuk itulah pemerintah terus melakukan edukasi, melakukan publikasi, kemudian juga berbagai penjelasan dilakukan oleh presiden, oleh wakil presiden, oleh para menteri, kemudian juga dilakukan oleh para Menko, menteri, kemudian Satgas, dibantu oleh media secara masif ya. Kontra narasinya itu sebenarnya sudah dilakukan dengan baik. Nah, saya sendiri tentu saya bicara dengan seluruh ulama di daerah ya, melalui virtual. Kemudian saya juga mengumpulkan ormas-ormas Islam ya. Dan semua ormas yang sekian ratus ormas itu semua sepakat sama bahwa ini harus ditanggulangi dan ini adalah sesuatu yang nyata. Jadi kalau dalam tataran ormas itu hampir tidak ada yang berpikiran seperti itu, tidak ada. Bahkan saya melalui juga kegiatan di berbagai pesantren, melalui istighatsah, melalui haul, saya sebutkan bahwa persoalan COVID ini bukan sesuatu yang diduga, ya, sesuatu yang itu harus kita bersiap terhadap bahaya yang diduga akan datang. Ya, kita harus al-hidhr, bahasa agamanya begitu, al-hidhr ala al-madar al-madnuna, sesuatu bahaya yang diduga akan datang, kita harus siap diri. Nah, padahal COVID ini bukan diduga, tapi sesuatu yang nyata. Saya pakai bahasa Kiai, ya, sesuatu yang mutayaqqanah, diyakini adanya, bayyinah, nyata. Nah, ini saya bilang. Kemudian yang kedua, persoalan ini pertama dia persoalan tentang bahaya yang mengancam negara. Manakala ada bahaya yang mengancam negara, itu menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Terutama ulama. Ulama itu punya tanggung jawab negara itu. Sebab ulama itu sudah menyatakan bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Nah, sekarang ada bahaya ngancem, yaitu COVID ini. Maka itu adalah bagian tanggung jawab ulama. Tetapi COVID itu bukan hanya tanggung jawab kenegaraan dan kebangsaan, tapi juga keagamaan. Sebab apa? Menjaga jiwa ini wajib. Menjaga diri dari wabah itu wajib. Maka saya menggunakan istilahnya itu penanganan COVID itu, ini bahasa Kiai ya, supaya nanti gimana cara menyampaikan saya, itu amrun diniyun syar'iyun himaiyun ya ihtiraziyun. Artinya apa? Masalah agama sesuai syarat dalam upaya melakukan perlindungan kepada masyarakat dan juga penjagaan kepada masyarakat. Ini tanggung jawab ulama. Oleh karena itu, ini kita harus secara bersama-sama menghadapi ini. Nah, tetapi saya melihat masih sudah tinggal sedikit lah. Buktinya apa? Ketika saya bertemu dengan gubernur-gubernur dan saya tanyakan mana masyarakat yang masih tidak
percaya atau ya memang ada sedikit-sedikit, dan itu juga digarap. Buktinya mereka sekarang minta divaksin di mana-mana. Jadi di daerah itu kurang vaksin. Seluruh kabupaten menyatakan masih minta vaksin. Sehingga kita sekarang pemerintah lagi terus menyiapkan vaksin supaya bisa divaksin, kalau bisa itu sampai 2021. Ini akhir 2021 itu selesai divaksin. Nah, vaksinnya ini sudah kita siapkan. Nah, masyarakat juga sudah. Tetapi yang kecepatan memvaksin ini juga masalah yang kita hadapi sekarang ini. Ya, ini bukan masalah gampang. Memvaksin sekian banyak masyarakat, ini dengan daerah yang terpisah-pisah, mungkin kalau seperti DKI itu gampang lah, tetapi untuk daerah-daerah itu menjadi persoalan. Karena itu kita mengerahkan petugas kesehatan, dinas-dinas, sampai ke puskesmas, mengerahkan TNI, mengerahkan Polri, mengerahkan BKKBN. Nah, ini pun kita masih bertanya apakah 2021 ini sudah tervaksin semua yang 2 kali suntikan itu. Nah, ini mudah-mudahan ya, ini kita kejar. Saya kira itu komentar saya. Pak Wapres, bahwa selain adanya COVID, di masyarakat juga beredar berbagai macam hoax yang tidak kalah bahayanya dengan COVID itu sendiri. Satu di antara hoax yang sekarang banyak beredar itu adalah orang yang dirawat di rumah sakit justru meninggal. Hoax yang kedua adalah yang disuntikkan rumah sakit ke orang itu racun. Hoax berikutnya adalah vaksin itu adalah sesuatu yang bisa mengganggu tubuh. Nah, menurut Pak Wapres, bagaimana kita bisa mengatasi, bisa mengcounter isu-isu yang mau tidak mau, suka tidak suka, masih ada sebagian masyarakat kita yang percaya. Bahkan kemudian terjadi perebutan, misalkan jenazah yang COVID dibawa pulang, tidak mengikuti protokol. Bagaimana Pak Wapres melihat fenomena-fenomena? Jadi kalau berita bohongnya itu sudah dilakukan ya klarifikasi tentang bahwa itu tidak benar. Itu dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, dari aspek kesehatannya, dari Kominfo, bahwa itu berita itu bohong, ya, dan dijelaskanlah yang meninggal itu bukan karena dia divaksin, ya, karena memang ada penyakit yang dibawa, ya, itu dijelaskan secara masif, ya. Tapi memang karena ada orang yang coba ingin melakukan pengacauan, saya kira memang dalam setiap masa mesti ada, ya. Kalaupun bukan masa COVID, ya isu lain bagaimana supaya mendistrust lah kasarnya, itu membuat tidak percaya pada pemerintah, ya, itu dilakukan. Nah, sekarang ini masalah COVID yang dijadikan isu tentu, dan masalah juga kesulitan ekonomi itu juga akan di blow up terus. Ini kelompok-kelompok yang memang pada dasarnya tidak suka pada pemerintah. Klarifikasi, sosialisasi, edukasi. Ya, dalam saya bertemu dengan gubernur-gubernur, 7 gubernur di Jawa dan Bali, itu saya minta kalau memang di daerah itu masih ada ya kelompok-kelompok ini, supaya dilakukan pendekatan dengan baik, dirangkul, didekati secara humanis, diberi pengertian, ya, sehingga dia bisa kembali lah. Ya, ini terus dilakukan. Kita tidak bosan-bosan. Karena kita memang beranggapan bahwa kelompok ini akan terus ada. Hanya sekarang memperoleh momentum karena adanya medsos. Ada apa sarananya, ada alatnya yang dia untuk membuat kegaduhan itu ada. Ya. Ini karena itu memang di medsos ini atau digital ini di satu sisi ada menguntungkan, di sisi lain juga isu-isu negatif juga bisa berkembang dengan cepat.
Sehingga kalau masyarakat kita kurang waspada, ya, ini kan yang disebut dengan post-truth, itu kan, ini masanya. Maka kepada kiai-kiai saya bilang sekarang ini pakai bahasa kiai saya sebut namanya zamanul istibah. Zamanul istibah itu artinya masa terjadinya keserupaan, kesamaran antara yang benar dan yang salah itu. Nah, ini yang kemudian saya kembangkan terus dengan kepada masyarakat, dan dengan bahasa kiai saya minta kiai-kiai juga menyampaikan ini, bahwa kita jangan terkecoh, karena ini memang sedang terjadi masa istiwa, masa terserupakan antara yang benar yang salah ini samar, sehingga kita harus hati-hati. Barangkali itu yang. Baik, Pak Wapres, setelah adanya gelombang kedua ini pemerintah menerapkan PPKM darurat di Jawa dan di Bali, kemudian juga di beberapa kota atau wilayah di luar Jawa. Nah, PPKM ini terus diperpanjang sehingga muncullah fenomena sejumlah orang mengibarkan bendera putih. Artinya nyerah dia, Pak Wapres. Aduh, gua udah nggak bisa hidup nih tanpa begini. Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan bantuan sosial. Menurut Pak Wapres, apakah kita perlu membatasi ya Pak, supaya bendera putih itu tidak banyak yang muncul, supaya ada kelonggaran-kelonggaran meskipun memang di beberapa daerah angka penularannya masih tinggi. Gimana Pak Wapres menanggapi fenomena bendera putih ini, tanda menyerah Pak? Ya, pertama di Jawa itu kan sudah mengalami penurunan, ya, walaupun tentu belum signifikan betul, tapi sudah mengalami penurunan, ya. Tetapi memang di luar Jawa ada yang kemudian ada kenaikan, ada di beberapa daerah. Nah, untuk Jawa, karena banyak kabupaten-kabupaten yang sudah mulai menurun dari level 4 ke level 3, maka diberikan kelonggaran-kelonggaran sesuai dengan levelnya. Ya. Dan kemudian untuk yang kecil ini, yang masyarakat kecil, ini kemudian diberikan kelonggaran. Itu yaitu mengenai untuk MKM, untuk PKL, itu kemudian diberikan kelonggaran-kelonggaran untuk dibuat boleh dengan protokol kesehatan yang ketat. Ini diberi kelonggaran-kelonggaran sehingga mereka bisa berdagang, bisa, tapi dengan yang tadinya agak ketat sekarang sudah diberikan. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang dengan dibatasi ini. Ini salah satu yang kita berikan, ada kelonggaran-kelonggaran yang sangat terbatas karena memang masih dikhawatirkan ini akan terjadi. Nah, di samping itu untuk mengatasi itu kita minta kepada pemerintah daerah untuk menangani ini, ya, kalangan-kalangan bendera putih ini supaya tidak banyak dan supaya mereka memonitor apa yang harus dibantu supaya mereka bisa menerima keadaan itu. Dan kita terus juga memberikan motivasi, ya, bahwa dalam situasi seperti ini di semua negara pun juga mengalami, ya, dan kita juga bukan hanya sekarang ini saja, sudah berkali-kali kita mengalami hal-hal yang seperti ini, yang orang Jawa mengatakan di pagebluk. Nah, ini selalu ada dalam sistem kehidupan. Nah, masyarakat kita ini kan punya perwatakan, yaitu tabah dan sanggup menghadapi setiap goncangan. Nah, ini dimotivasi lagi bahwa kita harus tetap tabah, harus tetap tangguh dalam menghadapi. Maka itu isu tangguh itu, Indonesia tangguh itu menjadi salah satu tagline daripada kita 17 Agustus sekarang ini, menjadi tangguh dalam menghadapi kesulitan. Ini menjadi penting. Nah, pemerintah memberikan terus bantuan terus sesuai dengan
anggaran yang kita mampu melakukan, tapi juga dimotivasi supaya mereka sanggup menghadapi situasi yang seperti ini. Ini yang kita lakukan. Jadi sedikit demi sedikit dilakukan pelonggaran-pelonggaran untuk memberikan kesempatan ini sesuai dengan tingkat penurunannya ini. Nanti kalau sudah betul-betul stabil penurunannya, ya stabil melandai, tentu akan terjadi pemberian keluasan yang lebih luas lagi. Jadi gradual, istilahnya kita gradual. Itu menjadi, karena yang kita jadikan ukuran itu tentu pertama itu pengalaman kita sendiri. Yang kedua ada standar-standar dari WHO. Kalau dibuka itu harus standarnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Jadi nggak bisa kita main buka saja. Dan ketiganya pengalaman negara lain. Nah, seperti India itu, setelah dia betul-betul melandai, stabil, setelah sekian lama baru dilakukan pelonggaran. Nah, itu. Memang ini menjadi problem ya kita di masyarakat. Ya. Ini selalu di semua negara sama, hal yang sama. Kalau naik lagi terpaksa dilakukan ya pembatasan ketat lagi. Itu udah longgar, sedikit turun, nah nanti kita longgarkan secara gradual. Itu saya kira strategi kita. Tapi masyarakat yang kurang sabar ini harus ditangani oleh Pemda dengan pendekatan-pendekatan persuasif, humanis, dengan cara yang baik. Dan kalau memang harus dibantu. Kan ada anggaran yang ada di daerah, ada yang di pusat, nanti kan ada dana desa, ada banyak sekali sektornya. Kemudian ada juga padat karya. Sekarang yang kerjaan yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan besar, sekarang dibagi-bagi kecil. Di daerah dikerjakan oleh masyarakat dengan bahan-bahan yang dari lokal, dengan orang-orang lokal, sehingga bisa memberikan pekerjaan untuk padat karya di daerah. Itu. Baik Pak Wapres, boleh dong kita dibagi tips dari Pak Wapres untuk tetap bisa menjaga kebugaran kesehatan dan tidak terpapar COVID-19. Mungkin bisa diceritakan juga apakah Pak Wapres juga secara berkala melakukan PCR untuk mengetahui atau mendeteksi kemungkinan kita terpapar, karena kita tidak tahu, barang tidak kelihatan ya Pak Wapres. Monggo Pak. Ya, pertama tentu saya sama keluarga harus olahraga. Ya. Olahraga itu penting. Ya, sesuai dengan kemampuan usia saya lah. Ya. Lalu terlalu forsir kan juga tidak baik. Ya. Hampir tiap hari, pokoknya tidak ada hari yang tidak ada olahraga. Saya kalau hari Senin, Selasa, Rabu, itu pagi sepeda statis, habis sepeda statis jalan di depan rumah ini setengah jam jalannya itu. Nah, itu lumayan, statis bisa dapat 350 kalori, terus tambah jalan itu. Nah, nanti hari Jumat itu jalan seluruhnya lebih 1 jam minimal itu jalan. Nah, kalau Sabtu Minggu saya pagi tracing kaki, kemudian melakukan hidro, itu olahraga di air ya, 1 jam lebih itu, 2 hari terapi di air. Nah, itu 1 minggu itu penuh itu. Nah, kemudian tentu menjaga makan supaya kita sehat, menjaga makan. Jadi tidak seperti apa yang kita mau, tapi apa yang secukupnya saja. Makannya diatur, dan saya tidak makan kecuali yang disiapkan. Jadi tidak saya ingin ini Pak, enggak yang disiapkan. Yang saya makan yang boleh saya makan aja. Bukan yang saya mau makan, enggak. Yang boleh saya makan itu saya makan. Yang tidak, saya tidak makan. Nah, kemudian juga menjaga lingkungan. Nah, kita jangan keluyuran.
yang tidak jelas. Keluarga saya, anak saya yang saya, kalau ada yang masuk dari luar harus PCR, biar anak, biar cucu semua steril. Kemudian yang di rumah pembantu semua tidak ada yang keluar. Ya. Tiap minggu dilakukan tes, ya. Setengah bulan sekali PCR, semua dari mulai semua pegawai, semua pengawal, semua dilakukan itu. Sekali seminggu, ya, dipantau terus. Nah ini yang ada tamu boleh, tapi PCR lebih dulu. Jadi kalau tidak boleh masuk. Menteri pun harus seperti itu. Nah ini, seperti itulah, pokoknya protokol kesehatan dijaga. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan seterusnya saya aman dari COVID. Mudah-mudahan, karena kita memang patuh aturan. Sebenarnya kan menurut saya orang selamat itu asal patuh saja kok. Ya, kalau patuh pasti nggak kena. Kalau bahasa agamanya namanya sami'na wa ata'na. Itu kuncinya di situ. Kuncinya itu sami'na wa ata'na terhadap aturan pasti. Nah, yang kena itu yang nggak patuh itu pasti itu nggak patuh pasti kena. Nah, itu salah satu menurut saya syaratnya begitu. Di samping olahraga yang secukupnya, patuh pada aturan. Itu sudah insya Allah. Kuncinya di situ ya Pak Wapres ya, kuncinya ya. Iya. Oke Pak Wapres, ini ada teman dari Papua, Tribun Papua, Mas Tamsil Tahir, ingin bertanya langsung kepada Pak Wapres. Mas Tamsil Tahir, dipersilahkan Mas Tamsil. Silakan. Terima kasih Mas Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wapres. Warahmatullahi wabarakatuh. Tamsil Tahir, Min Tribun Timur, Kuntu di Papua. Mewakili teman-teman dari Papua, di berita kami di Papua tuh sering dikabarkan kebijakan, beberapa rangkaian kebijakan tentang rencana-rencana Papua, baik di penanganan Papua pasca otonomi khusus. 2 bulan lalu kami merilis berita dari Istana Presiden bahwa Pres akan ke Papua. Tapi mungkin karena pandemi yang parah, kunjungan akhirnya tertunda. Kami tetap berharap Pak Wapres bisa ke sana. Pertanyaan yang ingin kami sampaikan, sejauh ini perkembangan tentang Papua, langkah-langkah percepatan pembangunan, administrasi khususnya di sana mulai berkembang beberapa kebijakan seperti penerimaan polisi, PNS yang putra asli Papua. Sejauh ini bisa memberi gambaran sedikit Pak Wapres kepada kami bagaimana penanganan Papua yang strategis hingga bulan ke-7 semester pertama tahun 2021. Yang terakhir mungkin pertanyaannya agak ringan ini Pak Wapres. Cucu yang harus PCR yang tidak mau itu usia berapa Pak Wapres, namanya siapa? Ini wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah Papua ini kebetulan memang kan ada 2 dasar pengaturannya. Pertama Impres nomor 9 yang saya ditugasi untuk mengkoordinasikan untuk membangun kesejahteraan di Papua dengan berbagai aspeknya yang harus ditangani. Nah, kemudian juga lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus yang baru, itu juga menugaskan saya sebagai ketua badan yang melakukan pengawasan ini. Ya, tekanannya itu sekarang kan dinaikkan dana otsusnya, cuman supaya ini memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat Papua, itu tidak semuanya blok grant, tapi ada yang berdasarkan program yang diatur langsung oleh pemerintah. Dan dengan pengawasan tata kelolanya yang betul-betul supaya
dana ini memberi manfaat masyarakat, kebaikan, kesejahteraan kepada masyarakat Papua. Ini yang saya ditugaskan itu nanti untuk ngawal ini, supaya ini jangan terjadi kebocoran di mana-mana. Arahnya betul, ya, dari berbagai aspek, khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya, dan yang lain-lain juga. Ya, ini sesuatu yang amanat saya. Karena itu saya akan berusaha untuk ini berjalan dengan baik dan harus menghilangkan hambatan-hambatan. Ya, jangan sampai ini sesuatu yang baik, pemerintah sudah punya ya afirmasi yang kuat, kemauan yang kuat. Sebenarnya sudah sejak 2001 tuh pemerintah sangat ingin untuk membangun Papua itu. Tapi memang tidak optimal. Karena itu maka sekarang dibentuk dengan pakai badan, ya, koordinasi supaya lebih efektif. Maka saya akan melakukan upaya-upaya juga jangan sampai ada hambatan-hambatan yang terjadi di Papua maupun juga di pusat, ya, hambatan politis, hambatan psikologis maupun hambatan yang sifatnya teknis. Ini harus tidak ada. Ya, ini karena itu memang saya minta itu dibantu oleh masyarakat di Papua. Nah, tentang afirmasi, salah satu yang juga menjadi komitmen pemerintah, afirmasi pemerintah, itu adalah ingin memberikan kesempatan kepada putra-putra Papua untuk berkiprah, menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pegawai, BUMN. Kemarin saya melantik sekian banyak, ya, 400 ya, 400 untuk di BUMN. Saya resmikan di kantor Wapres secara virtual. Ada yang datang, ada 4 orang perwakilannya, 400 di BUMN. Oleh karena itu standar-standar yang biasa dilakukan secara nasional itu diberi sedikit, ya, afirmasi juga, sehingga tentu diberikan kelonggaran untuk putra-putra Papua. Ini semangat bagaimana ingin Papua itu supaya cepat maju dan supaya tidak ketinggalan dengan daerah Indonesia yang lain. Jadi di samping diberikan dana khusus, diberikan afirmasi yang lain, diberikan fasilitas-fasilitas untuk menjadi pegawai, menjadi tentara, menjadi polisi. Ini yang ingin kita terus lakukan. Jadi itu barangkali itu yang ingin saya. Pertanyaan kedua, Pak Wapres, cucu-cucu yang tidak itu dulu sebelumnya itu pada tidak mau. Tapi akhirnya kata anak-anak saya, kalau tidak mau di PCR itu tidak bisa ketemu. Jadi beberapa waktu yang lalu, hampir 1 tahun tidak bertemu. Tapi sekarang sudah mau. Alhamdulillah. Karena kalau tidak di PCR tidak bisa ketemu. 13 cucunya Pak Wapres ya sekarang ya? Banyak, saya cucunya banyak. Sampai yang masih digendong itu terpaksa di PCR juga. Oh iya. Itulah aturan yang ada dan saya minta itu dipatuhi biar cucu saya harus patuh. Kalau nggak boleh datang ke tempat saya. Ya, itu karena memang kita menjaga ya, disiplin ini. Syukuran jasila Pak Kiai. Alhamdulillah sekarang sih sudah pada mau dan sudah ketemu dengan saya seluruhnya. Iya. Tapi jarang. Iya. Nah, kemarin Lebaran Haji sudah saya bilang di rumah saja. Jadi virtual saja. Lebaran virtual. Iya, soalnya kemarin tuh agak tinggi kan? Iya. Lebaran Haji itu kan tinggi sekali. Iya. Sudah saya bilang kita tidak usah bertemu, kita bertemu virtual saja. Sama saja. Ya. Oke. Syukuran jasila Pak Kiai. Oke, selanjutnya Mbak Weni Ramdiastuti, pemimpin redaksi dari Tribun Sumsel dan Seribaya Pos, dipersilakan Mbak Weni.
Baik, terima kasih Mas Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Wakil Presiden, Pak Kiai. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Pak Wapres sempat terdengar tentang kasus hibah yang sempat heboh tersebut di Palembang, Akiditio? Apakah sempat kemudian rengeng-rengeng atau mendiskusikannya dengan Pak Presiden Jokowi? Kemudian, bagaimana menurut pandangan Pak Wapres kalau seseorang ingin memberikan hibah, apalagi untuk tujuan yang mulia? Pertanyaan kedua, apa pandangan Pak Wapres tentang Sumatera Selatan, khususnya yang sedang giat membangun, dan Sumatera Selatan insya Allah November ini kalau jadi akan dimulai groundbreaking Tanjung Carat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira itu berita itu menjadi sesuatu yang ya sangat mengecewakan lah. Ya, sebenarnya berita itu kan belum pasti, tapi sudah dilansir. Itu sebenarnya ada kekeliruan informasi saja kan. Sebenarnya jadi karena itu saya mengharapkan kalau hal-hal yang belum pasti itu jangan diberitakan dulu. Jadi sempat orang itu merasa gembira, berlebihan, tahu-tahu menjadi ternyata beritanya tidak seperti itu. Ya, saya tidak sempat sih bicara dengan Presiden, tapi kan sudah diklarifikasi dari beberapa pihak, ya sudahlah. Saya pikir itu satu kesalahan yang menurut saya fatal sekali kalau itu sampai terjadi. Karena itu ya kalau ada orang yang ingin itu sebenarnya kan mekanisme bisa kalau lewat pemerintah daerah bisa, lewat pemerintah pusat juga bisa. Ya, artinya bisa juga lewat misalnya berbagai yang sekarang ada dompet yang bantuan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terorganisir itu kan juga menerima bantuan-bantuan untuk disampaikan kepada masyarakat. Bisa lewat itu, bisa lewat Pemda, bisa lewat pemerintah pusat. Saluran sebenarnya banyak. Yang penting itu benar gitu loh. Ya, jangan hanya bohong itu hanya ingin terkenal tapi sebenarnya membohongi masyarakat itu tidak baik gitu. Mengenai pembangunan di Sumatera, saya kira kita memang mendorong ya semua daerah untuk berlomba ya supaya daerah-daerah itu masing-masing juga memiliki kelebihan-kelebihan ya apa yang mereka bisa sumbangkan untuk kepentingan nasional dan juga kepentingan daerahnya. Ada yang di pertanian, ada yang di perikanan, ada yang di pertambangan, ada juga yang menjadi pusat buah-buahan. Memang kita akan dorong itu pemerintah itu dengan kekayaan masing-masing, kulturnya masing-masing, sehingga daerah itu kan mempunyai kebanggaan daerah lah. Kebanggaan daerah masing-masing. Ada yang coklat, ya kan, begitu. Ini saya kira bagus sekali. Ada yang ikan tentu kan, di daerah-daerah yang di mana dia banyak ikan tuh, ya kita itu kan misalnya dia membangun industri ikan, armada perikanan, kemudian industri, ya di sana bisa menjadi pasar ikan besar, bukan saja nasional tapi juga global. Karena itu pemerintah juga akan membangun misalnya itu pelabuhan ikan yang besar di daerah timur sana, di Ambon sana, karena di sana kan juga hasil lautnya juga. Kemudian ada juga yang lumbung pangan, misalnya di Kalimantan Tengah, karena dia punya areal banyak, kita dorong untuk pertanian atau kemudian peternakan. Kalimantan Tengah itu ternakan.
di samping sawit ya, ternakan, dan di Sumatera Utara ada Hasundutan, itu menjadi daerah sentra pangan. Nah, kita memang ingin daerah-daerah itu seperti itu, ya, sesuai dengan apa namanya keunggulannya itu. Nah, kalau pemerintah kita memberikan fasilitas untuk kemudahan sistem usaha, ya, sistem berusahanya itu, ya, apa namanya itu, perbaikan iklim usaha. Kan kita sudah punya undang-undang cipta kerja. Nah, ini akan kita berikan kemudahan-kemudahan yang luar biasa supaya semangat berusaha itu menjadi tinggi. Ya, itu yang kita maksud dengan Omnibus Law itu, ya, undang-undang cipta kerja itu, supaya masyarakat terangsang ini mau diberi kemudahan-kemudahan. Ya, ini sebenarnya jadi pemerintah menciptakan iklimnya, mendorong, ya, kemudahan berusaha. Nah, kemudian pemerintah daerah menghidupkan, menumbuhkan semangatnya, semangat berusaha ini. Nah, kalau itu bisa, saya kira proses kita menuju Indonesia maju, ya, itu akan lebih cepat untuk menjadi, ya, negara berpenghasilan tinggi itu, high income country itu, kita akan lebih cepat. Barangkali itu komentar saya. Baik Pak Wapres, ini ada pertanyaan dari pemimpin redaksi Tribun Jambi di Provinsi Jambi kepada Mas Sulistiono, dipersilahkan Mas, singkat padat. Oke, terima kasih Mas Febi atas waktunya. Senang sekali bisa bertanya dengan Pak Ma'ruf Amin, karena saya ini mungkin salah satu penggemar atau pengagum dari Pak Kiai Ma'ruf. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram bagi Pak Kiai. Kemudian pertanyaan saya begini Pak Kiai, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kami melihat sentuhan kebijakan dari jalur struktural dari pemerintah sangat detail dan terus ada penyesuaian dari waktu ke waktu, misalnya tentang pengetatan PPKM level 4 di beberapa tempat. Tetapi saya melihat sentuhan kultural dari para pemimpin di daerah itu masih sporadis, masih belum semua melakukan gitu. Misalnya begini, pertanyaannya bagaimana pemerintah pusat itu mendorong pemerintah daerah sampai hingga pemerintah desa untuk menggerakkan tokoh-tokoh kultural di lingkungannya untuk membantu masyarakat yang terdampak kebijakan COVID. Karena ada beberapa fakta menarik di beberapa daerah, misalnya kalau di Jambi ini ada sebuah kearifan lokal, misalnya di salah satu RT ini di daerah Kebun Handil di Celutung itu bagaimana tokoh RT itu menggerakkan warga menolong warga. Ini kalau di Jawa Tengah ini jogo-tonggo ini ala Pak Gubernur Jawa Tengah. Tetapi upaya kultural dari pemimpin ini masih sporadis, tidak semua melakukan. Padahal kalau ini dilakukan, digerakkan, maka bisa menutupi celah-celah, ya, menutupi celah-celah kebijakan yang mungkin ada salah sasaran atau belum ada bagian dan lain sebagainya, dan itu bisa digerakkan dari situ. Nah, bagaimana pemerintah pusat menggerakkan kekuatan kultural yang ada di bangsa ini dengan identitas gotong royong, rasa sepenanggungan, sehingga ini yang muncul adalah saling membantu, bukan saling menghujat atau menyalahkan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kebetulan saya di Jambi dan di beberapa daerah saya pantau di pemberitaan online juga, akhir-akhir ini marak menteri-menteri pasang baliho, ya, politik gitu. Padahal di sisi lain dia punya tanggung jawab moral yang sangat besar mengatasi masalah pandemi ini. Nah, tentu Pak Kiai sebagai wakil presiden yang membantu Bapak Presiden untuk menuntaskan masalah ini, bagaimana, gregetan nggak Pak Kiai? Apa tanggapannya begitu? Melihat menteri-menterinya kok daripada pasang baliho
capres kan mending pasang baliho protokol kesehatan kan gitu, kira-kira kan begitu dalam momen seperti ini. Terima kasih Pak Kiai. Ya, pertama pemerintah ini sudah melakukan berbagai arahan-arahan, petunjuk, baik per surat maupun dalam rapat-rapat koordinasi untuk melakukan, makanya disebutkannya PPKM. Itu kan PPKM itu artinya ya pembatasan sampai ke tingkat mikro. Ya. Itu kok mikro. Ini sampai ke tingkat RT, ya. Jadi ini pengawasannya itu sampai ke tingkat RT. Itu sebenarnya program itu justru supaya pemerintah daerah itu kemudian melakukan itu sampai ke tingkat, sampai kan adanya di berbagai daerah itu isolasi mandiri, ya. Itu memang ada, ya. Jawa Tengah ada Joko Tonggo, di Jogja ada jaga warga, di Bali ada namanya. Ya, sebenarnya itu memang di dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan kearifan lokal itu. Nah, memang saya dari pertemuan saya dengan 7 gubernur di Jawa, itu semua mempunyai program-program itu, yaitu pengembangan dengan karena memang mereka menghadapi sendiri persoalan itu. Kalau tidak ada bantuan warga, pemerintah kelebakan, sehingga perlu adanya, kemudian seperti yang terjadi di satu RW, kemudian RW mengisolasi warganya yang kemudian misalnya terkena, kemudian warga yang lain membantu karena dia tidak bisa mencari penghidupan selain bansos, tapi warga ini urunan membantu ini. Ini memang di Jawa itu terjadi, ya. Kebetulan saya memang belum bertemu dengan gubernur-gubernur di luar Jawa. Ya, sebenarnya, tetapi dari program PPKM itu sebenarnya memang di tingkat mikro, ya, pembatasan itu, sehingga perlu adanya upaya kearifan lokal itu. Jadi kalau memang di Jambi masih belum terasa itu, saya kira nanti akan saya sampaikan bahwa banyak provinsi yang masih belum. Karena itu mesti dilakukan diskusi-diskusi. Saya kalau bertemu dengan gubernur itu dengan semua bupati dan wali kota. Sehingga kalau ada masalah-masalah yang kesulitan, itu kita pecahkan dalam pertemuan itu. Dan menjadi perhatian dari baik Menteri Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi, kalau menyangkut masalah koperasi itu pengusaha kecil. Nah, ini sebenarnya rapat koordinasi seperti itu sangat memberi nilai. Nanti saya akan laporkan ke Menteri Dalam Negeri, ya, bahwa di luar daerah masih ada, luar Jawa masih ada pemerintahan kita kurang peduli seperti di Jambi ini terhadap situasi lingkungannya. Ini barangkali hal yang pertama, ya. Yang kedua apa tadi? Baliho Pak Wapres. Baliho. Nah, ini memang ini kan soalnya itu nggak ada larangan, ya. Nah, karena itu masih pada apa, ya? Ini sebenarnya memang, ya, sebenarnya ini tanggung jawab kita, ya, sendiri, ya, sebagai pejabat, tanggung jawab dia sekarang itu bagaimana dia melaksanakan jabatannya itu, bukan untuk kemudian dia untuk, sebenarnya masih terlalu dini kan sebenarnya sih mungkin. Tetapi sekarang ini memang sudah mulai, ya, di mana-mana, ya. Politik. Jadi pada takut ketinggalan kereta. Nah, jadi sudah mulai ini. Sebenarnya yang bikin masalah ini media juga sih. Media sudah mulai sudah mulai memancing-mancing gitu loh. Akhirnya pada keluar semua itu.
karena dipancing-pancing oleh media, jadi ini sini surveinya sekian, ini sekian. Akhirnya kan yang ketinggalan itu kemudian dia mencoba, akhirnya jadi ini sudah sesuatu yang memang harus kembali kepada ya masing-masing masyarakat, tokoh itu sendiri. Ya, kalaupun dia mau, mestinya yang dia jual itu kinerjanya lah. Kinerjanya baik, sebenarnya tidak usah pakai sang baliho lah. Saya kira nanti akan ditertibkan lah soal baliho itu, supaya jangan mengganggu pemandangan lah. Iya. Harus ditertibkan. Pada saatnya ya dibuka. Belum saatnya mestinya memang sebaiknya tidak dulu ya. Jadi memang yang kita sekarang ini memang mestinya fokus bagaimana menghadapi COVID. Ini saya kira saya setuju sekali. Apa yang kita pikirkan, yang kita omongkan, yang kita langkahkan, bagaimana mengatasi COVID. Ini semua pihak, pemerintah, masyarakat, ini kan tanggung jawabnya bukan tanggung jawab hanya pemerintah, tapi seluruh. Tapi semuanya itu sekarang kita bicara COVID, bagaimana bisa memberikan kontribusi di dalam rangka penanggulangan COVID. Ini sebenarnya yang harus digalakkan itu, kalangan masyarakat ini. Dan itu harus dibantu oleh pers, oleh media, dibantu. Ya. Terima kasih Pak Wapres. Rasanya kita sudah berada di penghujung bincang-bincang kita. Saya Feby Mahendra, Pak Wapres, atas nama Tribun Network menyampaikan beribu terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Wapres sehingga kami bisa berbincang-bincang. Kami berharap bisa bertemu dengan Pak Wapres dalam kesempatan yang di kemudian hari dalam kondisi tidak ada lagi pandemi. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Rahmat Hidayat untuk meng-closing perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tadi pesan kunci dari Pak Wakil Presiden adalah selamat itu kuncinya adalah patuh. Kalau tidak patuh pasti kena. Jadi saat ini kita sedang berperang dengan virus corona, virus yang dianggap adalah membahayakan negara. Pak Wapres juga sudah berkomunikasi dengan beberapa kepala daerah untuk merangkul kelompok-kelompok yang selama ini memang tidak percaya dengan pemerintah. Kuncinya itu. Sekali lagi Pak Wapres, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan situasi yang mungkin bisa normal kembali seperti sedia kala. Saya doakan Pak Wapres untuk sehat selalu dan bisa pemerintahan ini berjalan dengan baik dan sampai di 2024 mendatang. Terima kasih sekali lagi Pak Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.